dalam melaksanakan konseling ini. Nanti mungkin dalam video bisa agak keras suaranya ya supaya terdengar. Nah, untuk layanan konseling individu ini sudah pernah mendapatkan sebelumnya atau sudah pernah mengikuti? Berarti baru pertama kali ya? Oke. Sedikit Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling individu itu mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu Ibu sebagai seorang keluarga guru BK ingin membantu kamu selaku konseli dalam memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan tentunya nantinya bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tujuan yang kita capai hari ini. Nah, di dalam konseling sendiri itu juga ada asas-asas yang perlu diperhatikan atau perlu kita pegang supaya nantinya dalam pelaksanaan itu antara konselor maupun konselor bisa sama-sama nyaman. Apa aja asasnya? Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana asas ini menjaga data dari konseli sehingga nanti apa yang akan kamu sampaikan, entah data diri kamu, kemasan kamu, itu hanya kita yang tahu. Nah, lalu ada asas keterbukaan, harapannya kamu nantinya bisa bercerita dengan apa adanya, gak menutup-nutupi ataupun gak berpura-pura, supaya nanti dalam proses bantuannya itu bisa sesuai dengan masalahnya. Karena kalau kamu nanti menutupi kan khawatirnya apa yang Ibu kasih bantuan gak akan tercapai ya, bisa membantu. Terus yang ketiga ada juga namanya asas kesukarelaan. Nah, harapannya kamu hadir di sini mengikuti layanan tersebut atas dasar memang ada keinginan dari diri kamu sendiri, ada paksaan. Gak usah terpaksa kan hari ini? Iya, betul. Nah, sehingga ketika tiga asas tersebut bisa terlaksana atau diterapkan, nantinya bisa sama-sama nyaman, begitu ya. Nah, dalam konseling individu itu kita punya perannya masing-masing. Nanti Bu Evin sebagai konselor, Ibu akan memimpin jalannya acara konseling ini, dan kamu nanti sebagai konseli atau klien di mana kamu yang akan Ibu bantu, baik itu dari permasalahan kamu, apa yang sedang kamu rasakan, kamu hadapi. Nah, untuk kegiatan konseling itu nanti ada beberapa tahap ya Dok ya. Yang pertama itu ada tahap awal, kita sudah sedikit masuk di tahap awal. Terus ada tahap inti yang mana nanti akan kita mulai di permasalahannya, dan yang ada tahap penutup, baik itu nanti seperti evaluasi, tindak lanjut atau apa yang sudah kita dapatkan dari layanan tersebut. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, mungkin kamu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kamu pahami, boleh ditanyakan. Oke, seperti itu cukup ya, sudah mulai paham ya. Nah, untuk kesepakatan waktu sendiri, kita coba di 1 jam pelajaran ya, atau 45 menit, tapi nanti bisa juga tidak sampai ke sana. Artinya kita coba sesuaikan, semoga tidak lama supaya kamu juga bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan tidak terlambat. Nah, kita sudah lagi akan masuk ke tahap inti. Apa kamu sudah siap? Siap. Ya, sudah siap ya. Relax aja, santai. Karena anggap kita sedang ngobrol aja, nggak sedang kayak di wawancara atau di interogasi, bukan ya. Nah, baik Dok. Jadi untuk di tahap inti ini, yang pertama Ibu itu pengen tahu, Ibu tuh pengen dengar kira-kira apa sih yang sedang kamu rasain, masalah apa yang sedang kamu hadapi, mungkin bisa kamu ceritakan supaya nanti Ibu bisa mengetahuinya lebih lanjut, lebih detail, dan bisa nanti memberikan bantuan yang tepat. Jadi itu akhirnya ini nggak tahu karena pikiran aja gitu, kayak lagi sedih terus menyendiri gitu, kayak masih bingung gitu apa kayak masalah apa sih yang bikin aku jadi sampai kayak sesedih ini atau merasa kayak sendiri gitu aja. Itu sudah berlangsung berapa lama? Kira-kira dari mulai bulan Februari kemarin. Cukup lama juga ya. Februari itu kan sama aja Ibu pertama kali ke kelas kedua di Februari. Berarti kamu sudah memendamnya sekitar hampir 2 bulanan ya. Nah, dari perasaan itu, apakah itu membuat kamu tidak nyaman? Ya, membuat aku tuh bener-bener kayak nyaman sehari-hari, jadi bikin ngerasa tuh apa ya, pengennya tuh sendiri terus kayak ada yang mengganggu, jadi tidak ada orang yang kasih ke aku, nanti malah ngiranya tuh lagi gak sama mereka, padahal aku emang lagi pengen sendiri aja gitu. Terus
terus kalau kamu sedang di posisi pengen sendiri, artinya kalau kamu pas di kelas bagaimana kondisinya? Tapi kalau di kelas itu biasa kayak ya ngobrol sama teman itu biasa, cuma perasaan aja pengen sendiri. Nah, kira-kira dari perasaan sedih kamu tadi itu, hal apa sih yang menurut kamu itu menjadi penyebabnya? Pertemanan sih. Pertemanan. Coba bisa kamu ceritakan pertemanannya kenapa? Jadi kan saya kan berteman berlima, terus kayak temen yang dekat yang kebetulan sekelas itu bagus sama saya, terus saya ceritain permasalahan apa aja gitu ke kayak ada jalan satu ke dia, terus dia malah menceritakan kayak keburukan yang sama sekali aku gak ngelakuin itu ke teman aku yang lain, jadi ini kayak dibanding hoax gitu. Terus orang-orang berpendapat kalau aku tuh orangnya kayak gitu, padahal enggak. Teman berlima tadi berarti yang sering kamu sharing apakah ada salah satunya aja apa semua? Salah satu. Di antara lima itu yang paling dekat ya? Iya. Dan terus temanmu tadi itu menyebarkannya ke teman di sekelas apa yang Iya, bisa jadi kamu yang di mana? tahu. Gitu. Baik, ya berarti dengan permasalahan ini tuh kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa juga karena sahabat kamu sudah melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Nah, jadi pada intinya tuh kamu kayak seperti merasa dikhianati ya sama sahabat kamu. Berarti kamu mulai sahabatan sejak kapan itu? Dari MLS, dari kelas awal sekolah itu. Oke, berarti sebenarnya udah lumayan dekat dan lama ya. Apalagi kan kalau kita kesan pertama masuk sekolah udah dapet yang cocok kan kadang senang ya. Terus berarti dengan kondisi kamu yang sekarang ini, berarti kamu agak jaga jarak sama teman. Kan kalau terus kan karena masalah itu saya juga cerita gitu kan ke teman yang lain ya, kamu tuh gak kayak gini, itu tuh salah. Terus temen aku bilang ya udah nanti kalau misalnya kamu di depan dia kayak kebiasa aja, jadi itu pada tuh aslinya udah kayak sakit hati banget gitu kalau di depan. Nah, tadi kan kamu sempat menyampaikan ya, teman kamu itu menceritakan terkait tidak sebenarnya atau hoax. Kalau Bu Erin boleh tahu, cerita palsu itu seperti apa sih contohnya? Mungkin bisa satu aja. Dikiranya kayak permasalahan teman juga sih. Jadi dikiranya kayak kita aku merebut cowok yang dia suka gitu, padahal aslinya enggak. Tidak tuh aku cuman menanyakan tugas gitu loh, bukan aku kan sekelompok sama anak itu, terus dikiranya khusus sebarin udah sedih jadi tenang aja. Nah, dari sekian banyak cerita hoax yang mungkin dia sampaikan ke teman kamu, itu menurut kamu paling banyak itu ke arah apa sih? Apa ke arah cowok? Ke arah apa? Enggak ke arah apa ya, lebih ke sifatku aja, dibilangnya kayak yang begini, itu bukan lebih ke arah cowok. Oke, berarti lebih ke diri kamu sendiri yang diserang ya? Nah, misalnya pada saat itu kan kamu udah tahu nih kalau teman kamu itu menceritakan hal yang tidak sebenarnya tentang diri kamu. Pada saat itu, pas pertama kali kamu tahu, itu apa yang kamu rasakan? Itu kamu tahu ya? Langsung tahu ketika dia cerita apa? Agak berjeda lama sih? Berjeda lama. Aku juga temennya juga dari orang pihak ketiga. Berarti gak langsung dari dia atau mungkin dari teman dekatmu di atas lima tadi ya? Dari orang lain yang diantara ini. Oh gitu, berarti teman kamu tetap ke kamu kalau si A itu gini. Setelah rasa kaget, apa ya selain itu? Sedih juga, sedih, kecewa. Ya kayak bingung gitu kok bisa ya? Kayaknya kayak pernah gak kamu tuh coba membicarakan hal ini sama sahabat kamu tadi? Tentang apa yang kamu rasain, tentang perasaan yang muncul ketika kamu tahu permasalahan itu. Menyinggung pun belum pernah sama sekali. Kenapa kamu pilih itu? Ya udah menjaga pertemanan aja semua orang. Juga pertemanan. Nah, sepertinya kamu juga merasa bingung ya, harus bersikap seperti apa sih ke sahabat kamu? Iya nggak? Bingung. Berarti sekarang ini kamu posisi campur-campur ya? Ya sedih,
bingung, terus pada akhirnya lebih memilih ke diam. Kamu orangnya introvert kah? Iya enggak deh. Introvert ya. Iya kok. Saya kalau ibarat kamu tuh anaknya kayak ceria, kayak yang seneng sharing sih kayaknya. Enggak. Kayak juga ya. Oke. Tapi nggak cuma masalah pertemanan juga nih, kayak masalah keluarga juga nggak ada pikirannya. Oke. Tapi biasanya yang sering kamu sharing ke sahabat lo tentang apa sih? Tentang keluarga. Apa kamu sendiri? Sama ya kalau kan apa remaja ya, Betul. kita ada ketertarikan sama dunia, Yes. kadang diceritain gitu. Oke, berarti kamu sebenarnya udah nganggap dia tuh kayak sahabat banget ya, sampai bisa cerita ke arah keluarga kamu, diri kamu, maupun sampai ke arah asmara kamu. Tapi dia sendiri apakah juga cerita ke kamu sendiri juga? Iya, cerita. Ini kita berbuka cerita Terbuka ya. Ibu paham sih, pasti kamu itu sangat mempercayai dan menjaga persahabatan kamu ini ya, sampai akhirnya kamu tuh lebih milih kayak dia takut nanti malah persahabatannya mungkin rusak. Walaupun sebenarnya sudah rusak sih dengan adanya seperti itu, walaupun mungkin secara fisik kamu masih menjaga hubungan itu. Nah, pengen gak sih kamu itu mencoba untuk mengungkapkan apa yang kamu rasain, atau mungkin kamu punya harapan aku tuh ingin lo ngomong seperti ini gitu teman-teman? pengen, tapi tuh belum ada bukti emang benar nunjukin diri aku tuh nggak kayak gitu. Kan kebetulan kan aku bukan dari SMP ini, sekarang Bantu, aku dari Jogja. Kamu asli mana sih? Aku asli Bandung. Terus aku pindah ke sini gara-gara kakak aku nih, kakak Pindah di sini tuh maksudnya hanya pindah kakaknya apa rumahnya juga? kakaknya Hanya kakaknya. kakaknya pindah di Bandung, terus jadinya tinggal di sini. Terus kebetulan nggak ada, terus ke teman SMP aku yang di sini, jadi kayak bukan aku tuh nggak ada yang tahu gitu loh Bu. Jadi malah kayak dia bukannya nggak Oke, bisa beri ibu kesempatan ya, apa kamu sebenarnya punya keinginan untuk mengungkapkan? Berarti kan itu kayak keinginan ya, karena saya walaupun mungkin masih di kondisi yang nggak tahu nih mau mulai dari mana, mau ngomongnya seperti apa. Misal kita coba bermain peran, karena kan kalau kamu mau langsung ngomong sama sahabatmu pasti ada rasa nggak siap, dan mungkin nanti takut apa yang aku sampaikan mungkin nggak tepat bahasanya, kata-katanya, dan takutnya malah semakin memperburuk persahabatan kalian. Bisa kita mencoba bermain peran. Anggaplah Ibu Evi ini adalah sahabat kamu itu. Nah, Ibu adalah sahabat kamu dan kamu tetap di kondisi kamu itu sebagai diri kamu. Coba kita sedikit bermain peran. Ada kata, ada kesempatan untuk kamu itu bisa menyampaikan tentang apa yang kamu rasain, tentang apa yang ingin kamu ungkapkan. Kamu ingin ngomong apa sih? nggak bisa lagi. Mau nangis, ya Allah, pasti sedih banget ya. Nangis gak apa-apa. Nangis itu sesuatu yang wajar ketika kita itu merasa sedih, kita merasa kayak mungkin hati kita sakit. Dipeluk dulu. Ya ampun, kasihan. Gak apa-apa, justru kalau kamu itu bisa mengeluarkan apa yang kamu rasain itu justru lebih lega daripada ditahan. Dan nangis itu memang suatu emosi yang harus dikeluarkan. Oke, ditenangkan dulu. Boleh seperti ambil nafas yang panjang untuk kamu bisa lebih tenang, kamu bisa lebih nyaman dengan diri kamu. Nanti kalau kamu udah set, kita bisa buat kayak mulai lagi dari awal terkait dengan bermain perannya. Boleh tarik nafas dulu. Coba ya, dekatnya kita sedang berada di situasi yang kamu punya kesempatan untuk bilang sama sahabatmu. Anggaplah pada sahabat kamu itu, entah sebenci apapun kamu, mungkin kamu merasa kecewa sama dia, tapi kamu harus mencoba hal ini karena kamu juga berhak punya perasaan yang membuat kamu itu jauh lebih nyaman nanti
nantinya, bahagia nantinya, dan mungkin dari tindakan kamu ini nanti bisa lebih memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Karena kan kalau namanya sahabat kan harusnya bisa saling berikan masukan juga ya ketika kok sahabatnya dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tisu, bila tisu. Saya pakai itu tisunya ya. Iya, sama-sama. Kita coba ya. Entah nanti yang kamu sampaikan itu mau lebih ke tentang hati kamu yang paling dalam, atau lebih ke kecewaannya atau keamarahnya, nggak apa-apa. Dicoba aja, nanti kira-kira pas di kenyataannya lebih tepat yang mana tinggal kamu pilih. Aku kayak kenapa sih kayak gitu, Kak? Aku kan kamu tahu aku cerita apa ke kamu. Kamu juga tahu kan sahabat aku lagi banget. Dan kalau misalnya kamu ada masalah, kamu bisa cerita ke aku. Udah kapan lagi? Aku malah cerita ke kamu. Kamu kayak cerita ke aku kayak kamu bilang ke orang kalau ini itu berbeda berbeda. Berdua ini nggak suka nolong kan, mereka malah selalu bantuin kamu ada masalah keluarga ini, kamu bantuin biar kamu sebenarnya bisa tetap kamu. Tapi kamu bilang ke orang kalau aku gini, kalau aku gitu, tapi aku gak pernah ngelakuin itu. Kamu selalu bilang ada buktinya, tapi gak pernah tunjukin buktinya ke orang. Itu kan baru dari sisi hati kamu yang dalamnya. Dan ada kata apa yang kamu ungkapkan itu sudah masuk dalam tahap kamu punya harapan ke teman kamu. Pasti punya kan? Kamu pengen sahabat kamu itu jadi seperti apa setelah ada yang bermasalah itu. Yang kamu sampaikan juga kan sahabat kamu. Sebenarnya punya kelebihan itu apa ya, ini dari satu sama lain. Terus kayak saling menjaga rahasianya aja, masalah itu dijaga. Udah sih. Oke, tadi kan sudah sedikit kamu sampaikan ya ke isi kamu, unek-unek hati kamu, sahabat kamu. Nah, ini kan baru tahap bermain peran ya, baru di kenyataannya. Kira-kira kalau nanti di kenyataannya, apakah kamu juga akan bisa menyampaikannya? Oke, lupa kita bertahap. Nah, coba kita tentukan tujuan dari permasalahan ini, atau mungkin tujuan yang ingin kita capai. Kira-kira apakah kamu ingin memulihkan hubungan persahabatan kamu dengan temanmu itu, atau malah kamu ingin lebih fokus kepada udahlah aku mau menjaga diri aku aja. Artinya mungkin kamu sudah tidak akan terlalu fokus dalam membina hubungan dengan teman-teman tadi. Dan fokus ke diri aku sendiri, tapi di sisi lain juga pengen memperbaiki pertemanannya. Oke, berarti kamu fokus utamanya ingin lebih memperbaiki diri kamu dulu sebelum nantinya mungkin pertemanannya ya. Apa yang kamu perbaiki dalam diri kamu? Supaya nanti mungkin akan jauh lebih baik daripada hari ini dan kemarin-kemarin. Ya kayak ada adanya orang kamu itu, nanti aku udah jalan ke depannya. Kayak aku tunjukin itu ke mereka
itu merasa bangga karena kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, kamu bisa jujur dengan perasaan kamu. Dan menurutku itu adalah langkah yang penting, karena ketika kamu mencoba selalu menutupi, nggak mencoba untuk jujur, sama aja kamu tuh kayak menggiri kamu sendiri. Nah, seandainya kamu itu punya kesempatan untuk bicara langsung dengan teman kamu, ketika ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan, hal-hal apa dulu sih yang ingin kamu sampaikan dulu yang paling penting atau paling urgent sifatnya, yang menyampaikan apa? Kalau kamu punya kesempatan itu, entah mungkin lewat langsung atau mungkin by HP, WA. Nggak tahu, bingung. Oke, bingung. Kalau tadi kan pas dengan orang sempat kamu sudah memilih yang pertama itu apa tadi? Iya, kamu mau coba untuk mengungkapkan rasa kamu dulu tadi ya, terkait kesedihan kamu, kekecewaan kamu, dan mungkin ketidaknyaman kamu terhadap sahabat kamu. Nah, mungkin itu dijadikan sebuah langkah awal ketika nantinya kamu itu ingin coba ngobrol sama sahabat kamu. Nah, sekiranya setelah kamu menyampaikan tentang perasaan kamu, apa lagi yang kamu sampaikan? Kan kalau pasangan artinya baru sekedar kamu mencurahkan isi hati kamu ya, tapi mungkin belum ada ke arah perbaikan untuk hubungan persahabatan kalian. Nggak tahu, Masih bingung karena memang merasa apa sih belum siap. belum siap. Nah, yang dipikirkan kamu, kalau seandainya kamu menyampaikan itu, apa sih kamu khawatirkan terjadi? Apa ya, takutnya malah tambah pecah juga perkenalannya, terus takut dikira apa sih bu? Nah, tapi sebenarnya kan ini sangat mengganggu kamu kan, apalagi kamu itu satu kelas, setiap hari ketemu, interaksi, dan kamu harus di posisi yang berpura-pura. Sakit gak sih pas rasa kayak bareng sama dia? Sakit, kakak ya bingung kayak ya Allah kalau misalkan gitu kiranya ya udah campur aduk kalau deket sama dia gitu. Cuma ya Mungkin dia nggak tahu ya tentang perasaan kamu itu. Pernah nggak sih ada rencana untuk misalnya kamu nggak berani untuk ungkapin sendiri, misalnya kamu mungkin mau minta bantuan pihak lain, entah di sahabat kamu yang ketiga lainnya atau mungkin lewat guru dekat atau yang lainnya? tidak teman aku itu Belum dilaksanakan belum? belum kan? Dia cuma kayak ya sekedar nyindir doang tapi nggak yang banget gitu loh. Itu nggak kayak gini gitu doang sih, tapi mungkin dia nggak sadar atau gimana. Berarti baru sekedar ini ya, bahasa cerbahaya itu nggak perlu sekedar kayak luarnya aja ya yang disampaikan, belum sampai ke yang tahap pengen seperti ini loh yang disampaikan, belum ya? Gue menghargai sih karena memang itu harus berproses ya. Mungkin sekarang ini kamu masih di proses yang belum siap, dan semoga sih nantinya proses itu akan terus berjalan hingga kamu tuh menuju ke tahap siap. Karena yang namanya masalah itu memang harus diselesaikan. Sebaik-baiknya kamu menyimpan perasaan kamu, menyimpan masalah kamu, justru yang sakit itu malah kamu sendiri. Ya enggak? Nah, mungkin sahabat kamu karena dia nggak tahu, dia merasa enjoy aja, tapi kan di sini jadi kamu yang terluka, ya kan? Nah, sekarang ibu pengen tahu kira-kira setelah tadi kita sempat ngobrol sebentar, terus sedikit juga kita bermain peran, sekarang ini dibandingkan yang tadi, perasaan apa sih kamu rasakan saat ini? Lebih lega. Kalau tadi masih kayak ya nggak tahu gitu, masih rasanya campur aduk, terus sekarang udah mulai lega. Oke, berarti sebenarnya kamu tuh butuh teman cerita loh. Lebih rasa lega. Oke. Nah, apakah nantinya kamu masih akan memendam dan merasakan tekanan itu? Kalau akhirnya ini clear, tapi nggak tahu sebenarnya depannya. Belum ada pikiran buat nyampein kita langsung ke orang. Karena harapan ibu ya semoga nanti setelah adanya sesi ini kamu mungkin bisa sedikit punya rencana ke depannya terkait tindakan apa sih yang kamu akan
pengen kamu ubah supaya kamu juga tidak memiliki banyak tekanan dalam diri kamu, supaya kamu lebih nyaman. Nah, tapi aku juga menyadari sih, karena setiap orang itu punya tipe yang beda-beda ya. Mungkin ada tipe orang yang suka cepat ceplos. Jadi kalau misalnya dia itu punya sesuatu yang dirasain, langsung dia sampaikan. Tapi karena dia bukan tipe yang suka dipendam. Tapi mungkin kayak kamu itu harus kayak ibu sih. Jadi Bu Evi itu juga tipenya nggak enak kan. Jadi daripada nanti aku salah ngomong atau mungkin salah mengambil keputusan, ya deh dipendam aja. Karena nggak enakannya itu loh yang akhirnya suka mengganggu diri kita sendiri, yang menjadi kendala. Menurutmu juga kayak gitu ya? Aku mikirin perasaannya juga, karena kalau salah malah mikirin perasaannya kan juga lumayan gak enak. Oke, jadi di sini kamu nggak sendiri ya. Banyak temennya ya adalah Bu Evi sendiri. Bu juga termasuk tipe yang lebih kayak menjaga perasaan orang lain, karena takutnya udah enakan sih kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kamu juga sudah mulai mengambil sebuah langkah ya untuk hari ini. Mungkin yang tadinya kamu masih di posisi diam, stagnan, sekarang kamu sudah mulai sedikit punya langkah. Dan harapan ibu juga dari apa yang kita obrolkan hari ini, itu kamu nanti akan punya rencana ke depannya, terutama untuk perbaikan diri kamu sendiri. Seperti kamu sampaikan tadi, kalau kamu ingin coba fokus ke diri kamu sendiri, entah tidak dalam waktu dekat atau mungkin nanti harus nunggu semester depan atau ganti kelas, karena kan masa bos sudah beda kelas ya. Nah, itu harapan ibu kamu bisa mulai menyelesaikan permasalahan kamu. Apalagi kalau nanti udah sekelas, ya sebenarnya sih lebih enak sih, tapi kan masalahnya masih belum selesai. Kamu barangkali sampai lulus masih menyimpan itu, ya kan? Jadi harapan ibu, semoga kamu bisa mempunyai rencana-rencana atau tindakan yang ingin kamu ambil sebagai penyelesaian dari permasalahan kamu. Walaupun kamu butuh bantuan, kita bisa loh kayak nanti mungkin merencanakan konseling lagi, atau mungkin kamu bisa menggunakan pihak ketiga untuk membantu kamu juga boleh. Nah, semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kamu, karena ini baru pertemuan pertama, jadi memang langkahnya baru di tahap eksplorasi masalah dulu dan sedikit perencanaan terkait langkah kecilnya, yaitu di arah menyampaikan, walaupun nggak tahu kapannya ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, nah nantinya kalau misalnya kamu mendaki untuk bertemu lagi atau mungkin sering lagi dengan ibu, itu masih terbuka untuk kamu. Begitu ya. Semoga masalahnya cepat selesai, kamu juga bisa menjadi kebahagiaan gembira kembali.